Babe, secara personal nih Be, Babe itu lebih dekat sama siapa sih? Anies, Prabowo, apa Ganjar? Kan netizen tahu, kemarin saya tuh umroh bareng Pak Ganjar. Jadi saya nggak sengaja ketemu sama Pak Ganjar pada waktu umroh dan kita umroh bareng. Itu kata-katain, apa Anda lebih mulia, lebih takwa dari beliau? Ya nggak juga. Gitu kan. Terus Pak Anies misalnya. Pak Anies itu ya deket, ya gimana bisa dijauhin, orang kakeknya beliau temenan sama kakek saya, ayahnya beliau temenan sama ayah saya, wajar dong kalau saya temenan sama Pak Anies. Ya gimana ya, nggak usah saling menjelek-jelekkan gitu ya. Pak Prabowo, kalau hubungan dengan Pak Prabowo itu hubungan historis, nggak bisa dipisahkan. Orang saya kenal beliau sejak sebelum masih belum menikah kok. Pada waktu pernikahannya di Taman Mini itu dengan Mbak Titi, ayah saya tuh sebagai panitia kok. Dan kedekatan itu nggak bisa dipungkiri. Dan sejak sebelum menikah itu ayah saya pernah mendapat satu perintah khusus dari Pak Prabowo untuk sesuatu titik-titik gitu ya, ayah saya, dan ayah saya menjalankan. Dan memang luar biasa keislamannya. Dan mertua saya juga ikut berjuang bersama Bapak Prabowo di Timur-Timur. Sampai adik saya yang kecil itu bernama Panca Delianto tuh karena perjuangan di sana. Jadi hubungan itu ya susah dijauhin, nggak bisa dijauhin. Dan kalau dilihat ketiganya saya dekat, tetapi kalau ditanya lagi siapa yang paling dekat, ya saat ini yang masih komunikasi terus gitu, yang menjawab WA saya, yang menjawab telepon saya, yang sering ngundang untuk berdiskusi ya Pak Prabowo. Terserah penilaian Anda, tapi itu hubungan historis yang nggak bisa dijauhin gitu. Nih ya, kok Babe banyak cerita soal Prabowo gitu loh, karena dia menceritakan gitu loh, sementara yang lain nggak menceritakan. Ini netizen ya, saya mau kasih tahu satu clue ya. Pada waktu kita di Indonesia bagian timur, satu daerah lah saya nggak usah sebut, dan ternyata air itu keluar dengan mancurnya, padahal bertahun-tahun di situ nggak ada air. Orang-orang di sisi saya tuh pada bisik, oh gimana mandi mereka ya, bagaimana makan mereka ya, minum mereka ya, bagaimana cuci mereka ya, bagaimana masak mereka ya. Pak Prabowo, saya bersumpah demi Allah ya, ketika air itu keluar, Pak Prabowo langsung bilang begini, waduh alhamdulillah ya sekarang daerah sini bisa wudhu dan sholat. Jadi perhatiannya tidak kayak gitu, kok dijahat-jahatin, kok dikata-katain, kok dihina-hinain, kok difitnah-fitnahin. Sudahlah wahai para netizen, musuh kita itu adalah partai yang selama ini korupsi dan berkuasa. Partai yang saat ini nggak mau dia setujui undang-undang perampasan aset. Partai yang selama ini paling banyak koruptor-koruptor di dalamnya. Kesana dong gitu loh. Jangan ngata-ngatain pendukung Pak Prabowo. Kita persatuan dan kesatuan, oke? Kita bersatu padu untuk Indonesia yang lebih kuat. Pilihan apapun yang Anda pilih, Anda bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Dan Allah paling tahu apa motivasi Anda dalam memilih pimpinan.